Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pengampu, kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi berkembangnya pendidikan. Saya Tarisa Nabila SK dengan NIM 23002054. Saya Muhammad Sabriarsyah dengan NIM 23053078. Saya Vela Cantika dengan NIM 23006175. Saya Muhammad Arfan Syaipul dengan NIM 22087040. Baik, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang perkembangan nilai budaya dan seni. Yang pertama yaitu pengaruh nilai budaya terhadap pendidikan. Jadi nilai tradisional dan modernisasi. Indonesia memiliki budaya yang luar biasa dengan berbagai nilai tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Dampak positifnya yaitu nilai-nilai seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan kebersamaan dapat mendorong semangat belajar dan kerjasama di sekolah. Kemudian dampak negatif yaitu terkadang nilai tradisional dapat berbenturan dengan modernisasi dan globalisasi. Kemudian yang B, perbedaan nilai budaya antar daerah. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang memiliki nilai dan sistem pendidikan yang berbeda. Dampak positifnya yaitu keanekaragaman budaya dapat memperkaya kurikulum pendidikan dengan berbagai perspektif dan pengetahuan. Dampak negatifnya yaitu perbedaan nilai antar budaya bisa menyebabkan disparatis dalam mutu pendidikan. Daerah yang lebih terisolasi mungkin mempertahankan metode pendidikan yang berkembang dibandingkan dengan daerah perkotaan. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh seni terhadap pendidikan. Pendidikan dalam seni kurikulum. Pendidikan seni seperti musik, tari, dan seni rupa seringkali dipandang kurang penting dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya. Kemudian seni sebagai alat pendidikan. Seni digunakan sebagai alat untuk mengajar mata pelajaran lain seperti sejarah dan bahasa. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua yaitu solusi mengatasi permasalahan pendidikan terkait budaya dan seni. 1. Mengintegrasikan nilai budaya lokal ke dalam kurikulum. Mengembangkan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dapat membantu siswa menghargai warisan budaya mereka sambil tetap mempersiapkan mereka untuk tantangan global. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan seni. Memastikan bahwa pendidikan seni menjadi bagian integral dari kurikulum dan bahwa guru seni mendapatkan pelatihan yang memadai. 3. Mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak tanpa memandang jenis kelamin dan mengatasi biar budaya yang makin menghalangi pendidikan anak perempuan. 4. Memanfaatkan teknologi untuk pendidikan seni dan budaya. Menggunakan teknologi untuk memperluas akses ke pendidikan seni dan budaya serta memperkenalkan siswa pada berbagai bentuk seni dari seluruh dunia. Mungkin sekian dari saya. Baik, untuk materi ketiga tentang laju pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta komponen penunjang terselenggaranya pendidikan harus ditambah. Dan ini berarti beban pembangunan nasional menjadi bertambah dan juga terjadi pergeseran permintaan akan fasilitas pendidikan, yaitu untuk sekolah lanjutan cenderung lebih meningkat dibanding dengan permintaan akan fasilitas sekolah dasar. Jika daya tampung suatu sekolah tidak memadai, maka akan banyak peserta didik yang terlantar atau tidak bersekolah. Hal ini akan menimbulkan masalah pemerataan pendidikan. Tetapi apabila jumlah dan daya tampung suatu sekolah dipaksakan, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara tenaga pengajar dengan peserta didik. Jika keadaan ini dipertahankan, maka mutu akan terrelevansi pendidikan tidak akan dapat tercapai dengan baik.
Sebagai akibat lanjutan, permintaan untuk lanjut ke perguruan tinggi akan meningkat, khusus untuk penduduk usia tua yang jumlahnya meningkat perlu disediakan pendidikan non-formal. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu aspirasi masyarakat. Kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekali menjadi faktor utama yang mempengaruhi akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku, dan perlengkapan belajar lainnya. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu rentan putus sekolah atau mendapatkan pendidikan yang kurang memadai. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kualitas tenaga pendidik. Guru dan keluarga pendidik merupakan ujung tombak dalam menyampaikan ilmu dan membimbing peserta didik. Namun masih terdapat permasalahan terkait kualitas dan kompetisi sebagian tenaga pendidik yang kurang memadai. Sekian materi dari saya. Keterbelakangan budaya dan sarana. Permasalahan pendidikan adalah isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di antaranya faktor-faktor tersebut, keterbelakangan budaya dan kurangnya sarana pendidikan adalah dua elemen penting yang menjadi penyebab utama. Keterbelakangan budaya. Keterbelakangan budaya. Definisi. Keterbelakangan budaya merujuk pada kondisi di mana norma dan praktik budaya dalam suatu komunitas tidak mendukung atau bahkan menghambat perkembangan budaya, perkembangan pendidikan. B. Faktor-faktor keterbelakangan budaya. Tradisi dan yang pertama tradisi dan nilai yang konservatif. Beberapa budaya memiliki pandangan konservatif yang tidak mendukung pendidikan formal, terutama bagi kelompok tertentu seperti perempuan. B. Pandangan terhadap pendidikan. Dalam beberapa masyarakat, pendidikan mungkin tidak dipandang sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pekerjaan atau peran domestik. C. Kurangnya kesadaran pendidikan. Rendahnya tingkat kesadaran mengenai pentingnya pendidikan dan manfaat jangka panjang dapat menghambat perkembangan pendidikan. D. Pengaruh agama. Dalam beberapa kasus, interpretasi tertentu dari ajaran agama dapat membatasi akses atau jenis pendidikan yang dapat diterima. C. Dampak keterbelakangan budaya. Rendahnya partisipasi sekolah. Anak-anak dari masyarakat dengan keterbelakangan budaya mungkin tidak didorong untuk sekolah. B. Tingkat putus sekolah tinggi. Budaya yang tidak mendukung pendidikan dapat menyebabkan tingginya angka putus sekolah. C. Kualitas pendidikan yang buruk. Ketidakpedulian terhadap pendidikan dapat berujung pada rendahnya standar pendidikan dan fasilitas yang tersedia. Sekian dari saya. Yang kedua, keterbatasan sarana. Adapun keterbatasan sarana, yang pertama ada definisi. Definisi keterbatasan sarana merujuk pada kurangnya fasilitas fisik dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Adapun faktor-faktor keterbatasan sarana, yang pertama infrastruktur yang tidak memadai, sekolah yang kekurangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Yang kedua, kurangnya sumber daya, minimnya buku, alat tulis, teknologi, dan bahan ajar yang esensial. Yang ketiga, akses terbatas, jarak sekolah yang jauh dan kurangnya transportasi dapat menghalangi siswa untuk menghadiri sekolah. Yang keempat, tenaga pengajar yang tidak memadai, kekurangan guru berkualitas dan tinggi rasio murid. Dan adapun dampak keterbatasan sarana, yang pertama kualitas pendidikan yang rendah tanpa fasilitas yang memadai, proses pembelajaran yang tidak bisa optimal. Adapun motivasi belajar rendah, siswa dan guru mungkin kurang termotivasi tanpa sarana yang memadai, dan prestasi akademik yang buruk. Keterbatasan fasilitas dapat menyebabkan rendahnya prestasi akademik siswa. Dan yang terakhir, adapun ketidakmerataan akses. Masyarakat pedesaan dan daerah terpencil seringkali paling merasakan dampaknya, memperlebar kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekian dari materi kami pada hari ini. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.